Karena kehalalan suatu produk ini sangat identik bagi umat Islam, bukan bagi kucing dan hewan sejenisnya. Ya, jumpa lagi di Saja Jumamat. Setelah logo halal dari Majelis Ulama Indonesia berganti, banyak yang protes dan membuat kegaduhan. Tapi sayangnya, kegaduhan yang ditimbulkan itu bukan urusan soal substansial. Namun yang dipermasalahkan justru logo halal yang kata kader PKS tidak jelas tulisan Arabnya. Lucu sekali mereka yang ributin soal logo halal ini. Mengapa mereka tidak pernah mempermasalahkan hal-hal lain yang sifatnya ini lebih substansial? Misalnya soal berapa biaya sertifikat halal selama ini. Mengapa masyarakat yang ingin dapat sertifikasi halal harus bayar hingga 3-4 juta rupiah? Kenapa itu yang tidak dipermasalahkan selama ini? Mereka juga tidak pernah mempermasalahkan sampai sejauh mana sih transparansi keuangan yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pernahkah mereka mempermasalahkan itu? Nah, adakah yang tahu jawabannya? Sudahlah, jujur saja, saya yakin tidak ada satupun yang tahu soal transparansi keuangan yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa tidak ada yang tahu soal transparansi itu? Jawabannya, ya karena selama ini MUI ini sangat tertutup. Ya, terutama soal pengelolaan keuangan mereka. Apalagi kalau soal dana hasil dari penerbitan logo atau sertifikasi halal produk. Ya, sekali lagi, tidak ada satupun yang tahu soal itu. Dan tahu tidak ya, selain tertutup, ternyata MUI selama ini memang tidak bisa diaudit. Coba bayangkan, nah ini kan sangat luar biasa sekali. Mengapa ya mereka ini tidak bisa diaudit? Ternyata semua ini karena terbentur dengan banyaknya regulasi atau aturan yang ada. Ya gimana mau diaudit? MUI sendiri ini bukan bagian dari satuan kerja di bawah pemerintahan. Nah ini kan sangat-sangat bahaya sekali. Namun demikian ya, sebenarnya MUI ini masih bisa diaudit melalui kantor akuntan publik. Namun dengan catatan, semua itu harus berdasarkan dari permintaan pihak MUI itu sendiri. Lah ini kan jadinya lucu, bener gak? Memang luar biasa sekali. Inilah hebatnya MUI dalam mengelola pemasukan keuangan mereka. Harusnya ya, pemasukan sertifikasi halal itu masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak. Jadi, otoritas sertifikasi halal tersebut wajib diaudit secara berkala. Ya, tapi faktanya apa yang terjadi selama ini? Negara selama ini ya justru dikangkangi oleh MUI. Yang mana statusnya ini tak jauh berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM lainnya. Dan melalui keputusan aturan yang baru ya, yaitu melalui keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal, maka pemakaian logo halal yang baru akan berlaku secara nasional. Dan tolong dicatat, untuk logo halal yang baru ini tidak ada lagi embel-embel MUI. Kasihan sekali MUI ini. Jadi untuk logo halal yang lama nanti secara bertahap tidak akan berlaku lagi. Nah, yang berlaku nanti hanya logo halal dengan nama Indonesia, bukan lagi nama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ya, seharusnya ini sejak lama memang harus begitu. Masa ya negara ini kalah sama LSM? Masa negara ini pasrah saja dikangkangi oleh MUI selama puluhan tahun lamanya? Lagian mereka ini kan nggak bisa diaudit. Lantas kalau begitu, terus bagaimana pertanggungjawabannya? Kan itu pertanyaannya. Nah, pertanggungjawabannya ini nggak ada sama sekali. Sekelas presiden saja bisa diawasi kok. Masa LSM MUI ini nggak bisa diawasi? Nah, ini kan jadinya lucu.
Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan mereka yang ributin soal logo halal itu cuma alibi saja. Padahal sejatinya yang mereka takutkan adalah hilangnya pendapatan besar dari bisnis yang namanya sertifikasi halal MUI. Ya gimana lagi, bisnis sertifikasi halal ini memang sangat-sangat menggiurkan kalau menurut saya. Ya coba bayangkan saja lah, sebelumnya ya untuk daftar sertifikasi halal satu produk saja, biayanya ini bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Jika ada 1 juta produk, maka berapa yang telah didapatkan? Ya bisa jadi 3 hingga 4 triliun rupiah. Terus pendapatan bersihnya ini berapa? Ya nggak tahu lah, kan nggak pernah dipublikasi. Memang sangat luar biasa. Ya mungkin itulah mengapa ada kulkas, kipas angin, kuas cat, bahkan ya makanan kucing pun harus diberikan sertifikasi halal coba. Memang parah sekali. Lah ini kan jadinya lucu. Dan semenjak urusan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke BPJPH, maka yang semula biaya sertifikasi halal mencapai 3 juta hingga 4 juta rupiah, kini cukup hanya membayar 650 ribu rupiah. Bahkan untuk kelas usaha mikro dan kecil atau UMK bisa mendapatkan gratis tanpa biaya melalui mekanisme self-declare atau deklarasi halal secara mandiri. Jadi sekedar info saja bahwa perubahan otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH ini sudah terjadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal. Nah, BPJPH kemudian mendapatkan mandat menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Jadi untuk proses pengajuan sertifikasi halal, kini proses administrasinya dimulai melalui BPJPH. Kemudian diikuti oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dan MUI. Jadi, jika sebelumnya MUI ini lebih dominan perannya, tapi saat ini yang dominan ini adalah pihak dari BPJPH yang di bawah Kementerian Agama. Intinya, pihak BPJPH adalah sebagai pintu masuk dan pintu keluar bagi pengurusan administrasi sertifikasi halal. Nah, mungkin ada pertanyaan, terus apa sih peran MUI dalam hal sertifikasi halal ini? Jadi ya, peran MUI ini hanya melakukan sidang fatwa setelah hasil pengujian ini sudah ada. Nah, sedangkan pihak LPH adalah yang melakukan pengujian kehalalan produk bagi pihak yang mengajukan sertifikasi halal. Nah, untuk hal transparansi sekarang juga jauh lebih akuntabel. Jadi dari Rp650.000 untuk pengurusan sertifikasi halal, rinciannya adalah Rp300.000 ini untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Jadi sekarang kita bisa kalkulasi, jika dulu ya, ketika MUI masih menguasai penerbitan sertifikasi halal, total biayanya ini bisa mencapai hingga 4 juta rupiah. Nah, kalau sekarang menjadi Rp650.000, maka ada selisih sebesar Rp3.350.000. Sekarang pertanyaan saya begini, daripada meributkan hal yang receh soal logo yang kata kader PKS itu sulit dibaca, apakah ada yang penasaran kemana sih larinya selisih uang sebesar Rp3.350.000 itu? Ya coba bayangkan saja, Rp3.350.000 itu bukanlah uang yang sedikit. Dan inilah yang menurut saya menjadi sumber keributan selama ini. Mengapa mereka ini sibuk mempermasalahkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, yang receh, yang tidak substansial. Jadi semua ini menurut saya ya, ujung-ujungnya hanya persoalan cuan. Ya, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat Kementerian Agama dan yang lebih khususnya ini adalah pihak dari BPJPH. Tolong agar kedepannya nanti ya, tidak ada lagi kulkas maupun makanan kucing yang dilabeli sertifikat halal. Karena apa? Karena kehalalan suatu produk ini sangat identik bagi umat Islam, bukan bagi kucing dan hewan sejenisnya.
Ya jangan sampailah nanti semua makanan hewan ini dilabeli dengan sertifikat halal. Jika itu yang terjadi, maka justru akan sangat-sangat memalukan bagi umat Islam. Nah, kalaupun ya misal nanti ada yang mengajukan sertifikat halal untuk makanan kucing, maka sebaiknya itu ditolak saja. Ya kan nggak lucu lah, masa MUI ini harus sidang fatwa hanya untuk menentukan makanan kucing. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Ya ini kan pertama dari sisi bentuk ya. Ini adalah bentuk gunungan wayang dan bentuk kubah masjid ya. Jadi memang betul nampak seperti gunungan wayang ya Pak ya? Karena ini menjadi ornamen utama di dalam penulisan yang bermotif lurik ya. Karena lurik itu adalah garis-garis vertikal, di mana motif lurik itu menjadi tempat penulisan khot kaligrafi yang bertuliskan huruf H, lam alif, dan lam ya. Ini jadi menjadi tulisan halal, yang dimana bahwa motif lurik ini dicetuskan oleh Wali Sunan Kalijogo di dalam mendakwahkan Islam dengan pendekatan kebudayaan. Kok kesannya lebih berat ke Jawa sentris Pak? Ada juga pihak yang kan nanti ada ahlinya yang soal wayang.